Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Samsudin. Saya dari kelas 1C, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Ijma. Dan yang keempat adalah Qiyas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ijma. Apa sih itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, di sini ada berbagai macam ijma. Nah, ijma yang pertama adalah ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan argumennya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas argumen mujtahid lain di masanya. Nah, di sini ada kata mujtahid. Mujtahid itu apa sih? Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam menuntaskan sebuah perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, sebenarnya ijtihad ini boleh dilakukan oleh semua orang, siapapun itu yang berakal sehat. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ijtihad hanya diperbolehkan oleh para ulama. Gitu. Terus yang kedua, di sini ada ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam. Nah, tidak mengatakan argumennya, tetapi diam di sini diasumsikan menyetujui. Jadi diamnya itu bukan diam tapi harus menyetujui. Nah, yang berikutnya ada rukun ijma. Menurut Az-Zuhaili dalam usul fikih Islami, ijma baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun berikut. Nah, yang pertama, mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, dan kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak disebut ijma. Yang keempat, kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan. Yang kelima, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang berikutnya ada dalil kehujah ijma. Hujah artinya argumentasi yang kokoh. Terdapat berbagai dalil yang menjadi dasar ijma. Nah, salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran dan Rasul melalui sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini berarti kita orang-orang yang beriman atau Anda orang-orang yang beriman harus tetap menaati Allah dan menaati Rasul dan para ulil amri atau para ulama. Sebab jika nanti kita berbeda pendapat, kita harus tetap kembali kepada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua dan yang pertama. Selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW juga dijadikan landasan kehujah ijma. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan surga, maka ikutilah jamaah umat Islam. Karena syaitan itu lebih suka bersama orang yang sendiri, dan dia lebih jauh ketika bersama dua orang. Nah, terus di sini ada contoh-contoh dari ijma. Contoh-contoh dari ijma itu ada 4. Yang pertama, diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat. Nah, ini mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membekukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang keempat atau yang terakhir, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran. Nah, ini pengertian sedikit tentang ijma. Jadi ijma itu setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak tutur kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.